yang adik-adik semuanya beserta didik yang kami banggakan. Pada siang hari ini kita bersyukur bahwa semuanya dan ada yang kurang sehat. Kita bisa sehat ya. Jadi karena semangat yang luar biasa, tentunya pada siang hari ini kita akan meneruskan materi kita lagi, yaitu tentang bilangan persamaan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang misalnya perkalian, pembagian, pengurangan, serta penjumlahan. Di pada kesempatan ini saya mau tanya dulu, siapa kira-kira yang nanti belum hadir? Nah, ada yang tidak hadir? Tidak. Saya hadir. Ini jadi mau. Saya coba kasih aja teman-teman ya. Si perlindungan jasa mana? Ayo. Oh iya ya. Yang di bawah kita tadi. Iya deh. Tadi Pak. Oh, tadi. Jadi karena memang kita sudah hadir semua, nggak perlu lagi saya ikat namanya. Ya, ya. Jadi tadi pagi kita sudah mulai dengan kepastian di lapangan dan pada yang hari ini tidak mungkin lagi kita melakukan kepastian. Kecuali nanti kalau jam pulang ya. Memang kemarin kita sudah mencoba materi-materi sebelumnya. Tentu di sini adik-adik wajib apa perbedaan daripada perkalian biasa dengan perkalian bilangan kalau misalnya sebelumnya adik-adik sudah pernah kalau misalnya perkalian itu seperti ini. Nah, kalau dia bilangan berpangkat seperti ini dia. Cuma kita hanya tinggal keluar saja. Kalau dia perkalian biasa misalnya berapa? Misalnya mau tanya di sini, kita perhatikan. Dua tiga berapa itu? Berapa? Nah, caranya dua ditambah dua ditambah dua ditambah. Sedangkan kalau misalnya dia itu adalah bilangan berpangkat, maka dia adalah berdasarkan misalnya kalau misalnya dua sekian, maka itu nanti akan mengikuti berapa putaran misalnya sebagaimana materi yang telah kita berikan. Silakan adik-adik perhatikan materi yang sudah Bapak bagikan. Ya. Silakan materinya sudah berapa? Sudah. Nah, adik-adik yang di situ ada beberapa pernyataan ya. Ada pernyataan. Coba dulu adik-adik cermati. Ada di situ yang pertama cermatilah. Ya. Cermati. Jadi silakan cermati dulu sebagai bagian daripada itu merefleks kembali ilmu pengetahuan kita sebelumnya. Coba tadi kita sudah mulai ya. Cermati dulu. Ada yang sudah memperhatikan di materi kita. Karena untuk dipahami. Apa nanti jawabannya kita akan diskusi pada forum depan. Silakan. Pernyataan pertama.
Coba kira-kira dari yang bisa baca ini pertanyaan pertama. Ya, jadi kalau dibaca oleh teman yang memilih yang lain bisa berpikir, oh ini kira-kira apa? Kemudian nanti bisa diberikan ke siapa kira-kira yang bisa baca misalnya pernyataan pertama. Dan siapa? Ya, dibaca aja. Siapa yang bisa kira-kira membaca? Coba. Besar suaranya ya, biar kedengaran juga teman-teman. Sehingga dengan kedengaran suaranya bisa dicerna, bisa masih arahnya kemana. Coba kamu tak? Kalau bisa, ini. Silakan adik-adik yang lain, peserta didik yang lain, mencoba mencermati bahasanya apa. Untuk pernyataan coba. Termasuklah pertanyaan berikut dengan baik. Seseorang yang datang memasuki suatu wilayah perkampungan A. Setelah memasuki wilayah seseorang yang dimasuki, ternyata seseorang ini mengidap sesuatu penyakit virus. Hasil dari pemantauan, ternyata virus yang mengidap seseorang ini sudah tertular sebanyak 2 orang pada hari pertama. Pada hari yang kedua, ternyata 2 orang yang tertular virus ini. Masing-masing dalam menularkan virus tersebut kepada 2 orang lain. Pada hari ketiga, 4 orang pada hari sebelumnya juga menularkan virus masing-masing 2 orang lainnya dan demikian seterusnya. Oke. Nah, jadi ini sudah termasuk ya. Ada hari pertama, ada hari yang kedua, ada hari ketiga, dan mungkin hari berikutnya. Jadi silakan dijawab kalau dia tersedia. Maksudnya yang kita siap mengisi, saya untuk tangan Pak, saya bisa memberikan apa? Ya. Gimana? Oke. Yang masuk nanti Pak, saya bisa. Saya coba. Ya. Ya. Kita masih dulu pernyataannya. Hari pertama pernyataan terpulang begini. Hari keduanya terpulang begini. Hari ketiga bawahnya begini. Nah. Ada yang bisa? Ada yang bisa, Bu? Sebelum kita masuk ke pernyataan kedua, ya. Kita dibilang berpangkat, bagaimana modelnya? Adik-adik pasti bisa membeda. Ya. 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 Tapi kita di bahas teman-temannya juga yang lain. Itu sebetulnya di akhir sendiri. Oke, ya. Baik. Langsung aja ke misalnya hari pertama sekian, hari kedua sekian, dan apa narasinya, asal apa bentuk antara narasi hari dengan penularan.
Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada salah, bilang Pak kurang, kan gitu. Ya ya. Nah, Kan dua, tiga, empat. Lalu di sini lima, enam, tujuh, delapan. apa? Oke. Lanjut. Empat berarti di sini empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Delapan, sembilan, sembilan, sepuluh, sebelas, sebelas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh, berarti delapan. Oke. Dan seterusnya. Dan selesai. Oke. Terima kasih. Ada lagi. Misalnya kira-kira ini Pak hubungannya jika A maka ini. Ya, bisa. Cuma ini aja yang Cuma begini. Oke, terima kasih ya. Udah bisa deh. Silakan ya. Ada yang lain lagi? Misalnya ini tadi ini yang ya. Ini ada bapak-bapak sekarang. Jelas? Jelas. Kertas ini adalah berbentuk segi empat. Masih ingat ukuran satuan luas? Satuan luas. Luas sebuah bidang diagonal adalah kuadrat atau luas sebuah bidang diagonal itu adalah contoh sisi kali sisi panjang kali sehingga menghasilkan pangkat berkuadratan untuk sebuah luas. Misalnya luas 7 sangkar. Hampir seperti itu juga dengan bilangan berpangkat. Nah, tadi kamu sudah melihat seperti ini. Ya. Adik-adik juga tadi sudah mencermati. Coba pernyataan yang kedua. Sambil Bapak demonstrasi. Sebuah kertas terlihat batu di jelas. Pada saat direaksikan, misalnya Bapak lipat sekali. Ini ya, Bapak coba lipat. Nah, ini adalah reaksi pertama. Kita lipat sekali. Ya kan? Jelas? Jelas. Setelah saya lipat sekali, maka tadi yang satu bidang menjadi dua bidang. Bagaimana kalau misalnya saya lipat 2 kali? Nah, Pak ya. Wah. Ini sudah 2 kali reaksi ya. Reaksi sudah dua kali. Maka kertas menjadi 4 bidang. Saya lipat lagi. Tadi 1, 2, sekarang 3. Coba lipat ya. Ini. Maka coba kita lihat bidang beberapa bidang sebuah kertas. Ya, setelah diberikan reaksi sebanyak 3 kali, maka hubungannya sebuah perpangkatan itu adalah mengalihkan semua bilangan yang menjadi bilangan dasar, ya kan? Kalau tadi misalnya sebelum ada reaksi dikasih reaksi sekali dia menjadi 2 bidang, dikasih reaksi 3 kali dia menjadi 8 bidang, dan begitu seterusnya. Oke, sudah paham sampai di situ? Maka kita langsung masuk ke materi. Coba. Ada materi tadi belum Bapak bagi kan? Ya, Pak. Ya. Wah.
Sudah? Baik. Sudah dipahami materinya? Sudah. Nah, di dalam bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat dari hasil yang sudah kamu buat, ini tadi kamu sudah membuat ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil kerja kamu, ini tadi sudah dibuat oleh kawan kamu. Misalnya pada hari ke-8, jumlah yang tertular di dalam wilayah itu sebanyak 256. Di mana karena dia tadinya adalah tertular hari demi hari. Hari pertama 2, hari kedua 4, hari ketiga 8. Maka bisa tadi diambil kesimpulan bahwa hari ketiga adalah misalnya 2 pangkat 3, di mana yang tertular ada 8 orang. Maka definisi daripada bilangan berpangkat adalah definisi bilangan berpangkat itu adalah dari hasil yang sudah kamu buat di sini. Di sini angka 2 dikatakan apa? 2 dikatakan bilangan basis ya. Misalnya dikatakan bilangan basis. Sementara 4 dikatakan misalnya 4 dikatakan bilangan pangkat. Misalnya begini ya. 2 pangkat 4. Maka ini dikatakan pangkat, ya kan? Dan ini dikatakan bilangan basis, ya, atau bilangan pokok, ya. Bilangan pokok. Ya, memang dia simbolnya juga bilangan, ya kan? Makanya di dalam definisi sebuah bilangan berpangkat dikatakan bahwa A pangkat N sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A dikali dengan A sebanyak N, yaitu sebanyak N faktorial, ya kan? Sebanyak N faktorial. Oke. Ini sudah dipahami? Bisa dipahami, Bu, ya? Oke, coba perhatikan contoh. Ada contoh tadi di situ? Ada. Ya. Coba perhatikan contoh ya. Oke. Ada contoh di situ. Contoh ya. Kalau misalnya dia bilangan berpangkat sama seperti apa yang sudah kami buat tadi, ya. Nah, saya misalnya buat begini. 9 merupakan hasil kali dari 9 merupakan hasil kali dari 9 itu hasil kali dari mana? Sembilan merupakan hasil kali dari 3 kali 3. Orang menjawab ragu-ragu. Hasil kali dari 3 kali 3. Karena dia 3 kali 3, maka ini bisa dikatakan 3 pangkat 2. Gitu ya. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Bagaimana kalau misalnya 3 pangkat 3? Berarti 3 pangkat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Maka jumlahnya berapa, Bu? 27. Beda kalau misalnya dikatakan ya 2 kali 3 atau 3 kali 3.
Kalau 2 kali 3 umumnya dikatakan 2 kali 3 itu misalnya begini ya, 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama 2. Atau sebaliknya. Kalau misalnya 3 kali 2, 3 kali 2 itu adalah 2 3 ditambah 3. Tapi kalau dia bilangan berpangkat, dia itu menggunakan perkalian berulang. Makanya definisi daripada bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana A adalah bilangan basis atau bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat, di mana A dikalikan sebanyak N faktorial. Coba perhatikan yang kedua. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sifatnya ada yang pertama. Coba perhatikan ya. Pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. A pangkat N ditambah N. Ada kira-kira yang bisa memberi contoh misalnya? Ada yang mau kasih contoh? Untuk sifat pertama ya. Ada mungkin? Ini saya mau tunggu ya. Di situ ada di catatan kan. Contoh ya. Untuk sifat pertama. Contoh. Di situ dikatakan A pangkat N dikali ya A pangkat N, di mana dia itu adalah A pangkat N ditambah N, ya kan? Ya. Ada kira-kira yang bisa memberi contoh ya, contoh yang berat. Nah, saya mau tanya, yang di belakang. Kamu suka angka berapa? Biasanya kita beda-beda ya. Suka angka berapa? Di 5. Ini dia sukanya angka 5. Kita nggak tahu sebenarnya kenapa dia suka angka 5. Nah, karena dia anak 5 atau misalnya dia lahir pada bulan 5, kita nggak tahu. Yang penting dia menyukai angka 5. Oke. 5. Seterusnya. Kamu suka angka berapa? Hah? Angka 1. Dia suka angka 1. Oke. Ini harus begini. Kamu suka angka berapa? Angka kira-kira, Pak, saya suka angka ini. 8. Kamu suka angka 8, ya kan? Oke. Yang lain? 2. Dia suka angka 2. Ada lagi yang lain dulu? 3. 3, 4, 6, 3. Oke, baik. Dari hasil ini, ya, dari hasil angka yang sudah adik-adik sampaikan, adakah yang memenuhi syarat tentang A pangkat M dikali dengan A pangkat N? Ada? Coba. Adakah yang memenuhi syarat A pangkat M dikali A pangkat M? Kenapa? Karena bilangan basisnya berbeda. Maka bentuk penyelesaiannya juga berbeda. Ya.
Karena bilangan basisnya berbeda, maka bentuk penyelesaiannya juga berbeda. Ini diselesaikan secara satu per satu. Misalnya 5 pangkat 1 berapa? 5 dikali 8 pangkat 2 berapa itu? 64. Maka nilainya adalah 320. Ya. 64 kali 5 benar kan? Ya, betul. Benar. Mudah-mudahan nggak salah ya. Sama yang ini juga karena memang bilangan basisnya berbeda, maka tentu akan dicari satu per satu. Misalnya 3 pangkat 4 itu berapa itu? 3 pangkat 4 berapa? Berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nilainya berapa? Berapa? Anak-anak. 3 kali 3 berapa? Kali 3. 27 kali 3. 81. Ya kan? Oke. Baru 6 pangkat 3. Berarti 6 kali 6 kali 6. 6 dikali 6 dikali 6. Oke, nanti adik-adik bisa teruskan. Bisa kan? Sekarang saya coba berikan satu contoh. A pangkat N dikali A pangkat N misalnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, ya kan? Maka jawabannya, karena memang bilangan basisnya sama, maka terpenuhilah sifat yang pertama, yang mana bilangan basisnya sama, maka bisa disimpulkan bahwa 3 pangkat 4 ditambah 5. Sehingga kesimpulannya adalah 3 pangkat 9. Itu untuk syarat daripada sifat yang pertama. Jika bilangan basisnya sama, maka boleh pangkatnya digabung. Jika dia percaya, maka pangkatnya ditambah. Ya kan? Bagaimana kalau dia pembagian? Nah, itu masuk pada sifat yang kedua. Misalnya A pangkat N sama, maka pangkatnya diperkurang. Iya kan? Coba kita ambil misalnya 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat berapa? 5, ya kan? Maka di sini kita bisa menggabung daripada bilangan basis karena bilangan basisnya sama, yaitu 4 pangkat 2 dikurang 5. Ya. Oke, mungkin jawabannya adalah 4 pangkat 4 pangkat 3 dari kawan. Ada yang lain tanggapannya? 2 dikurang 5 berapa? 3. Negatif 3. Negatif 5. Oke. Dan silakan. Saya contoh pada materi ya kan. Dan di bawah ada tidak banyak, ada sekitar ya. Silakan dikerjakan. Tapi kalau yang sudah siap, saya depan Pak.
Saya mau beri jawaban saya. Nah, ya. Lagi kerjanya kalau ada yang ditanya nanti silakan tanya. Pahami soalnya ya. Ada berapa soalnya? Ada. Bagaimana kalau misalnya tidak apa belum? Ya kan? Ya kan? Apa tak mau kata kamu? Nilainya plus. Kita coba membuktikan. Ya kan? Ada yang bisa membuktikan misalnya. Ada.